Saya undang teman-teman Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita beri salam satu sama lain dengan senyum kita. Kita mau angkat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Devotion kita adalah panggilan untuk menjadi duta Kristus yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Alex Karamoy, MTH PhD. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama di dalam ibadah devotion. Persiapkan hati dan pikiran kami
untuk siap menerima firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan untuk memahami panggilan-Mu, agar kami sungguh menjadi duta Kristus dan pembawa firman-Mu dimanapun kami berada. Dan juga kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Alex Karamoy, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan angkat pujian, Bapa Kau Setia. Tak, semua kita berdiri. Seperti
seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Benar Tuhan. We want to like you Christ. Kami mau ingin seperti Engkau ya Yesus. Serupa dengan Kristus. Oleh karena itu hari ini pengurapan-Mu bagi hamba-Mu, bagi setiap kami yang hadir, jemaat-Mu di Yaski Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, kesempatan firman-Mu disampaikan. Kami berjanji untuk memberikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Biar ada satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang boleh ditinggikan dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum Anda duduk katakan begini. Panggilan terbaik dari Tuhan hari ini adalah, katakan panggilan yang terbaik dari Tuhan hari ini adalah menjadi duta besar kerajaan Allah. Menjadi duta besar Kristus. Memenuhi bumi ini dengan kemuliaannya. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Silakan duduk saudara. Pertama-tama saya bersyukur untuk tahun 2025 ini. Pertama kali saya melayani untuk di kantor. Kalau di gereja bulan Mei kemarin. Dan kalau di kampus saya sejak semester kemarin sejak saya sakit, Tuhan izinkan saya mengalami itu, sempat koma 3,5 jam, dan akhirnya pas pagi-pagi jam 2 kalau tidak salah, saya tiba-tiba bangun dari koma itu. Dan akhirnya saya dinyatakan stroke ringan oleh dokter, dan saya harus istirahat, dan puji Tuhan, dari hari ke hari sampai hari ini, saya bisa berdiri, bisa melayani, dan untuk pertama kali hari ini saya ada di sini. Tentunya oleh karena ada mahasiswa saya, Bapak Dr. Yoko pribadi, MTH yang mungkin 2-3 tahun boleh bersama-sama dalam pelayanan, dalam belajar bersama, dan saya percaya apa yang Tuhan buat saya, buat Pak Yoko, buat kita semua. That is the best for Christ. Amin. Katakan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Oke, tidak begitu lama saya langsung sampaikan berhubung dengan tema pagi hari ini karena waktu kita tentunya nggak panjang. Tentang panggilan untuk menjadi duta Kristus. Saudara, siapa yang percaya bahwa saudara orang asli Indonesia? Wah, kok begitu? Campuran. Gak ada yang langsung bilang yes. Siapa yang percaya saudara adalah anak-anak Tuhan? Siapa yang percaya kita ciptaan baru? Kita punya Yesus, punya Tuhan, punya Allah yang berkuasa. Siapa yang percaya saudara adalah duta besar kerajaan Allah? Nah ini yang perlu. Katakan, karena Kristus, saya diutus ke dunia untuk menjadi duta besarnya. Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 5 ayat 20. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu
didamaikan dengan Allah. Sudah damai dengan Allah enggak? Kalau udah damai, pasti saudara langsung dikasih identitas baru. Selain anak Tuhan, kita juga adalah ambasador Allah. Tentunya sebelum saya di sini, Pak Yoke percaya saya menyampaikan firman di tempat ini. I want give something somebody. Ya. Siapa yang mau saya kasih sesuatu hari ini boleh berdiri dan maju ke depan. Satu orang. Jangan saudara sendiri. You believe or not, come here. Bapak percaya saya bisa dapat kasih berkat buat Bapak? Agree, oke. Jadilah sesuai dengan iman. Ya, dengan tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya, nanti saya akan cerita. Nanti dibuka saya cap supaya ada tanda tangan saya. Oke. Kita mulai begini Bapak Ibu. Coba ayat atau slide berikutnya. Kenapa kita mesti jadi duta besar kerajaan Allah? The urgency for us to be a ambassador of God. Pentingnya setiap kita menjadi duta besar kerajaan Allah atau duta Kristus yang diutus ke dunia ini. Jadi kalau Anda percaya sebagai dutanya, Anda tidak akan main-main bekerja di tempat ini. Gak ada yang amin. Saudara nggak akan main-main, saudara akan tunjukkan integritasnya, bekerja the best for this office, for this ministry, for the kingdom of God. Jadi sebagai orang percaya, kita memiliki panggilan, amin. Dan tentunya bukan hanya panggilan, tapi tanggung jawab untuk berkontribusi pada dunia yang saat ini seringkali dipenuhi dengan ketidakadilan. Oke. Ya, Anda tahu ada yang lebih baik, ya. Kebingungan, ketidakteraturan. Nah, dalam konteks ini tidak hanya diharapkan untuk menghidupi iman kita secara pribadi, tapi juga untuk meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah kepada orang yang ada di sekitar. Terutama yang terdekat di rumah, di kantor seperti ini, teman, sahabat. Kenapa? Karena kekristenan bukan just not only talking, but do something for the other people. Jadi kekristenan itu, apalagi sebagai duta kerajaan Allah, kita bukan dituntut banyak ngomongnya, tapi bagaimana kita melakukan seperti yang mengutus kita. Jadi di sini kita lihat peran kita sangat penting dalam menyebarkan kasih, the love of God, dan membawa harapan. Banyak orang yang gak punya harapan hari ini, banyak PHK, banyak yang gak kerja, dan terutama banyak yang belum kenal Yesus. Kepada mereka yang putus asa, dan kehadiran kita sebagai orang percaya dapat memberi dampak positif dalam mengubah pola pikir atau cara berpikir, cara pandang, dan perilaku seseorang atau orang lain melalui teladan hidup kita yang mencerminkan karakter Kristus. Kita dipanggil untuk apa? Menjadi duta perdamaian. Karena itulah pekerjaannya seorang duta. Dunia ini mencari makna, jawaban, dan kedamaian. Dan kita memiliki kesempatan untuk memperkenalkan mereka kepada Kristus, Sang Sumber Damai Sejahtera. Yesus berkata, dunia ini tidak akan memberikan damai kepadamu. Tetapi aku datang untuk apa? Memberikan damai. Supaya damai itu menyelesaikan seluruh persoalan manusia. Yang percaya katakan amin. Itu tentang urgensinya. Yang kedua, dalam konteks bagaimana surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini penting. Dan seharusnya juga surat yang sama berlaku untuk saya dan kita semua.
latar belakang secara historis, surat kedua kepada jemaat di Korintus ditulis oleh Paulus dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula tentunya. Gereja ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan tradisi yang dihadapkan pada tantangan moral dan spiritual. Jadi orang-orang Korintus itu banyak orang yang latar belakangnya sebenarnya orang-orang yang hidup dalam malam dunia perzinahan dan segala macam. Paulus menulis untuk apa? Menguatkan iman mereka dan mengingatkan mereka akan panggilan tinggi yang ada di atas mereka sebagai pengikut Kristus atau sebagai duta-duta Kristus. Pentingnya dengan kehidupan secara Kristiani. Dalam 2 Korintus 5, perhatikan Paulus menekankan pentingnya atau the urgency our identity, believers of God, sebagai duta-duta Kristus. Dia menjelaskan bahwa karena kasih Kristus yang mengubah hidup kita, kita diutus untuk mendamaikan dunia yang penuh dengan gejolak, permusuhan dan segala macam peperangan. Ingat, identitas ini bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga kehormatan besar bagi setiap murid Kristus. Jadi ini penting. Penghiburan dalam perjuangan, dalam situasi yang sulit sekalipun, dan tantangan yang mereka hadapi. Paulus mengingatkan jemaat bahwa meski ada kesulitan, tantangan apapun, mereka memiliki misi yang lebih besar, yaitu mewakili Kristus di dunia. Dengan demikian, surat ini juga berfungsi sebagai penghiburan dan dorongan untuk tetap setia kepada panggilan mereka. Saudara merasa ada tantangan menjadi orang Kristen di Indonesia? Ibadah, kita lihat sampai hari ini masih banyak orang yang gak boleh ibadah. Betul? Apalagi menginjil. Tapi gak usah takut. Buktinya sampai hari ini Yaski masih tetap bahkan bisa siaran radio. Di Aceh Pak ya? Ya. Saya katakan dalam nama Yesus. Siapkan hati dan pikiran saudara kehidupan kita. Dalam beberapa tahun ke depan. Kita akan bukan channel, bukan hanya di Aceh. Di tempat-tempat maaf yang mungkin tertutup untuk buka gereja. Apalagi plan radio yang sifatnya Kristiani. Tapi saya katakan, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau dia sudah memulai suatu pekerjaan yang baik, dia katakan dia akan meneruskan sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara nggak percaya, saudara akan berhenti nggak bisa bekerja di sini. Karena kalau nggak ada yang dikerjakan, apa saudara bisa bekerja? Tentu tidak. Justru karena itulah ini adalah kesempatan buat saudara untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dengan memahami pentingnya peran kita sebagai orang percaya di dunia ini. Dan konteks surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita dapat memasuki pembicaraan mengenai apa artinya menjadi duta Kristus. Kita diajak untuk mengenali identitas kita sebagai orang percaya. Dan tentunya yang diminta supaya berkomitmen untuk menjalankan panggilan ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai terang dan garam di dua ini. Jadi bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun apalagi sekali, tapi every day. Katakan setiap hari. Saudara bernafas, masih bernafas, seperti itulah panggilan Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, paling tidak saya akan bahas ada 5 poin. Pertama, pengertian menjadi duta Kristus, tujuan menjadi duta Kristus, tanggung jawab sebagai duta Kristus, dan tantangan yang dihadapi. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, yang pertama, saya dengar juga ini disiarkan. Salam untuk saudara yang di rumah yang mungkin ikutin lewat YouTube atau lewat HP dan segala macam. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, yang pertama, bicara mengenai panggilan sebagai utusan. The calling of the ambassador of God. Duta adalah orang yang mewakili dan membawa pesan dari pihak tertentu. Sebagai duta Kristus, kita dipanggil untuk mewakili Kristus di bumi ini. Tadinya saya tanya, siapa yang percaya orang Indonesia? Siapa yang percaya kita orang sorga ditempatkan sementara di dunia? Puji Tuhan,
Masih banyak yang setengah tiga. If you believe, kalau Anda percaya, saudara diselamatkan, angkat tanganmu. Sudah pasti diselamatkan atau semoga kiranya? Pasti. Semuanya itu kutuliskan pada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5:13. Amin. Tahu pasti bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bukan semoga kiranya masuk surga, bukan. Jadi penekanannya adalah pada fakta bahwa duta tidak membawa pesan mereka sendiri, tetapi pesan dari Tuhan Yesus. I am the ambassador of God in the name of Jesus. Saya adalah duta besar kerajaan Allah dalam nama Yesus. Itu terjadi because His grace upon me. Itu bisa terjadi karena Tuhan memberikan anugerahnya kepada saya. Sehingga saya bisa percaya Yesus Tuhan. Saya bisa meninggalkan hidup yang lama dan menjadi manusia yang baru. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Apa identitas kita? Ketika kita percaya kepada Kristus, ingat, kita menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepada nama anak Allah tahu tadi ya, sudah. Setiap orang yang menerimanya, Yohanes 1:12, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Are you believe it? Yes. Ini adalah identitas yang penting yang harus kita pegang. Kita bukan lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita diberikan kekuatan dan tanggung jawab untuk memimpin orang lain kepada Kristus. Jadi kita sudah diselamatkan, tanggung jawab kita melalui kita supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus datang kepada Yesus. Pesan yang harus kita bawa sebagai duta. Tentunya pesan yang kita bawa adalah pesan perdamaian. Kita disebut bukan troublemaker, tapi peacemaker. Amin. Di kantor ini, kalau saudara dikenal sebagai peacemaker, puji Tuhan, saudara sudah melakukan bagianmu sebagai duta besar. Karena itu harus mempengaruhi pekerjaan di mana Anda ditempatkan oleh Tuhan. Karena kalau Anda tidak menjadi duta besar di kantor ini, bagaimana Tuhan bisa pakai Anda di kota yang lain atau di tempat yang lebih baik sebagai promosi? Tidak mungkin. Saya yakin Pak Yoke bisa menjadi CEO saudara, itu kenapa? Karena Tuhan yang menilai cocok untuk bagiannya dia. Gimana? Amin Pak Yoke? Amin saudara? Kalau Pak Yoko bisa dipromosikan seperti ini, saya percaya juga Anda bisa. Jadi pekerjaan kita bukan hanya di sini. Ladangnya dunia, saudara. Amin. Saya nggak pernah berpikir ke Amerika. Boro-boro. Saya orang kampung dari Manado, Tata Aran itu sekarang jadi Unima. Itu tempat perjinahan, tempat perkelahian. Disebut Tata Aran itu karena ada dua kampung, hampir tiap tahun tuh berantem. Taran 1, Taran 2. Pukul-pukulan, pedang-pedangan, segala macam. Kalau main bola itu bisa berantem, saudara. Kalau Natal, maaf, bukannya merayakan Natal Kristus, tapi hidup dalam dosa. Saya orang penjudi, saya bandar. Jadi mulai ber-ber, September, Oktober, November, Desember, itu sudah mulai ada judi. Di rumah saya tempat main biliar. Saya bandar. Saya kalau bikin batu 3 itu saya bandarnya. Jadi hari Natal harusnya merayakan kelahiran Kristus. Tapi itu dirayakan dengan judi, sabung ayam, batu 3, yoker dan segala macam. Akhir tahun itu pesta, maaf. Anak-anak muda gonta-ganti pasang. Tapi puji Tuhan di tengah-tengah kegelapan itu Tuhan angkat saya, Tuhan panggil saya. 10 Juni 81, saya terima Yesus. Di dalam buku saya tulis harusnya jadi sudah mau diterima di Polri. Ternyata lebih daripada itu, saya menjadi Laskar Kristus.
Bapak boleh baca di situ. Halaman berapa itu, bagaimana pengalaman panggilan Tuhan dalam hidup saya. Biasa prestasi di sekolah, juara, ikut mewakili sekolah segala macam, sampai SMA. Tapi Tuhan rubah semuanya, sampai hari ini bisa jadi pendeta, hamba Tuhan. Bahkan saya suka, because I am the ambassador of Jesus Christ in the world. Saya berbicara atas nama Tuhan, karena saya adalah dutanya. Perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan. Kolose 3:17 dan 23. Biar semuanya dalam nama Yesus. Apapun yang kita lakukan dalam nama Yesus. Dan saya percaya itu inti daripada kekristenan. Saya waktu belajar dari Peter Wagner, WLIA, Wagner Leadership International of Asia, tentang kepemimpinan, dia punya statement begini. Action speak louder than word. Tindakan itu lebih banyak berbicara daripada sekedar kata-kata. Bertobat, lahir baru. Ngomong doang, tapi kalau hidup nggak pernah berubah, itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada power. Amin. Saudara, saya percaya kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk mengalami firman ini. Yang kedua, the purpose to be ambassador of God. Atau tujuan menjadi ambasador atau duta Kristus. Menjadi duta Kristus adalah panggilan yang mulia. Jadi yang memanggil Tuhan sendiri, that is the highest calling of God. Bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, dan ada banyak tujuan yang dapat diuraikan terkait. Pertama, kita sebagai wakil atau mewakili kerajaan Allah. Sebagai duta Kristus, kita diutus untuk mewakili kerajaan Allah di bumi ini. Ini berarti hidup dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Kristus. Bukan ajaran manusia. Dan menunjukkan kepada dunia apa artinya menjadi pengikut Yesus. Menunjukkan karakter Allah, karakter Yesus melalui tindakan dan sikap kita. Serta mempromosikan kedamaian, keadilan, dan kasih. Saya tidak pernah melihat orang yang suka musuhan lalu eksis di tempat dia bekerja. Di kampung dia tinggal, dan lain sebagainya. Kalau orang yang gak suka damai, saudara, troublemaker, dia gak akan laku di mana-mana. Hidupnya akan jadi sampah, tidak dilihat. Gak mungkin dipromosikan oleh Tuhan. Yang kedua, inti memberitakan Injil. Ada banyak orang bertanya, apa sih Injil itu? Saudara, saya belajar ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu 4 Injil yang kita ketahui. Kalau 4 kitab pertama itu bicara mengenai bagaimana Yesus melayani dan contoh hidupnya. Tapi kisah Rasul itu adalah praktek kehidupan para rasul setelah mereka jadi murid Yesus. Waktu di 4 Injil pertama, Yesus senternya menjadi pusat pengajaran, pendidikan, apapun juga. Kehidupan yang menjadi contoh. Bagaimana menjadi terang dan garam di dunia. Nggak lama, hanya 3,5 tahun murid-murid bersama dengan Yesus. Tapi kita lihat setelah Yesus naik ke surga, kisah Rasul ceritanya lain. Tentang gereja. Siapa yang berperan? Itu murid-murid Yesus. Plus Paulus yang bukan murid langsung. Saya katakan begini, kalau ada 4 Injil, ada kisah Rasul, seharusnya ada Injil yang kelima. Nggak usah dicatat. Tapi itu dilihat orang. Siapa Injil yang kelima? Alex, Yoke, Johnny, Noel, atau siapapun saudara. Kenapa? Injil yang kelima itu nggak ditulis lagi. Tapi dilihat, dibaca. Siapa yang akan membaca? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Amin. Jadi jangan selalu bilang, Pak Alex, nggak ada Injil kelima. Itu memang nggak ada. Tapi maksud saya adalah hidup kita harus menjadi
Injil yang kelima. Titik. Yang ketiga, tujuan kita adalah menjadi alat penyelamatan atau alat keselamatan. Bukan kita yang menyelamatkan, tapi maksudnya melalui kita, orang-orang bisa diselamatkan. Amin. Yesus melayani 12 murid. Hasilnya apa? Bahkan bukan kelompok pertama 12, 70, totalnya hanya 120 murid. Yang disebut Early Morning Church atau gereja mula-mula. Early Church. Dan setelah Yesus naik ke surga, 120 orang. Mereka menjadi terang dan garam. Mereka yang melanjutkan pelayanan Yesus. Bahkan sampai hari ini, kita ada di sini juga karena dampak pengaruh yang Yesus lakukan atas mereka. Dan mereka juga melakukan yang sama kepada orang-orang di zamannya. Saya percaya kita juga harus melakukan yang sama di zaman di mana kita hidup. Kita nggak tahu berapa lama Tuhan kasih waktu buat kita. Sampai mungkin Anda akan berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun yang kuhidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Duta sebagai alat penyataan atau penyelamatan atau keselamatan, kita harus membantu orang lain mengatasi dosa dan ketidakpercayaan mereka dan membawa mereka kembali kepada hubungan orang supaya dibenarkan oleh Allah. Siapa yang percaya? Saya nggak tahu Pak Yoko udah bikin grafik atau penelitian. Di Indonesia, berapa persen orang Kristen? Saudara tahu, saya bayangkan sejak SMP itu udah 10%. Itu keterlaluan juga itu. Ada ketidakterbukaan. Karena takut. Mau bilang 10% atau berapa persen? Kita percaya. Saya yakin dan percaya sudah lebih banyak. Jadi mesti dibikin survei yang benar. Berapa persen. Ya. Tapi itu nggak perlu. Yang penting seberapa besar dampak yang kita lakukan sebagai duta besar atau anak-anak Allah yang diutus di dunia ini. Sebesar itulah kekristenan akan hidup. Akan mempengaruhi, to be influence. Akan memberi dampak. Saya udah berkali-kali 2 atau 3 lewat sini. Baru mungkin hal yang kedua, saya baru baca di sini ada Yaski. Karena seingat saya Yaski bukan di Karawaci. Kantor pertama di mana? Kebun Jeruk. Pertama di Fatmawati kan? Saya awal-awal di Jakarta, saya suka ke Yaski di Fatmawati. Salah satu penyiar yang pernah juga mungkin ngisi di Heartline, itu pendeta atau senior saya, almarhum, sudah meninggal. Bapak Lasino, Dr. Lasino. 66 tahun. Baru bulan Mei kemarin dipanggil Tuhan. Ya. Hidup itu seperti seperti apa ya? Asap. Seperti bunga. Pagi hari sangat bagus. Kalau ini bunga plastik sampai malam juga sama. Sore sudah mulai. Hidup kita itu sangat singkat sebenarnya. Oleh karena itu sesingkat apapun yang Tuhan percayakan, kita mesti gunakan sebaik mungkin. Supaya apa? Lebih banyak lagi anggota kerajaan surga yang diselamatkan lewat Anda dan saya. Kita memberdayakan dan mendorong orang lain. Seorang duta Kristus tidak hanya berbagi Injil, tetapi juga membangun dan memberdayakan orang lain dalam iman mereka. Ini bisa melalui konseling, pelayanan, dan dukungan komunitas. Satu waktu saya lagi jalan-jalan mau nyuci mobil di dekat rumah saya di Tegal. Bukan di Tegal maksudnya, di Bintaro itu ada Tegal Rotan. Kalau saya Tegal nanti Jawa Tengah lagi. Itu ada sebelah Alfamedia sama Alfamart sama Indomart, itu ada tempat nyuci mobil. Saya lagi nyuci mobil, tiba-tiba saya ngomong sama anak remaja yang lagi nyuci mobil saya. Saya bilang, Dek, kalau sudah selesai, boleh nggak ngobrol? Oh boleh Pak, saya minta izin sama bos saya. Selesai, singkat cerita, saya cuma diingatkan Tuhan, saya kok Christian bertanya-tanya, anak remaja harusnya kan usia sekolah. Saya pastikan ini harusnya SMA.
Saya tanya, Dek, kamu kenapa kerja di sini? Om begini, seharusnya saya masih sekolah. Wah, langsung bergetar hati saya. Tapi kenapa kamu kerja? Ada om saya, keluarga saya mengajak saya, daripada nganggur di kampung, kamu datang aja di sini. Loh, kenapa kamu nggak sekolah? Karena nggak ada biaya. Lalu saya ngomong gini, kamu mau nggak kalau om sekolahkan kamu? Oh, senang sekali. Kamu nggak apa-apa kerja. Ikut paket C. Harganya cuma 6 juta, Bapak Ibu. Lalu apa yang saya mesti lakukan? Saya minta ijazah SMP kamu, KTP segala macam. Dia bawa ke saya. Lalu saya ingat di dekat rumah saya itu ada paket C. Saya telepon dan ketemu sama pengurusnya atau yang punya. Saya ngobrol sama dia. Pak, apakah saya bisa masukin ada satu anak? Saya nggak beritahu namanya. Itu orang Muslim, Bapak Ibu. Saya tidak memperkenalkan saya pendeta, apalagi duta besar Kristus, enggak perlu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, akhirnya anak ini bisa lulus. Jadi ternyata dia udah sampai kelas 2. Ya. Sudah mau naik kelas 3, nggak bisa bayar, dan akhirnya dia kerja. Nyuci mobil sama omnya. Dan saudara, sederhana, ketika dia selesai, saya bilang, Tuhan terima kasih. Dia bilang, Om, gimana selanjutnya? Sekarang kamu belajar, Dek. Kalau masih ada adik kamu yang gak sekolah, kamu cari mereka juga. Setelah beberapa saat kemudian, saya anjurkan dia supaya bisa kuliah. Walaupun kuliahnya jarak jauh. Ya. Dan saya berpisah dengan dia, kayaknya dia pulang ke kampung, dan saya tidak bertemu lagi dengan dia. I just do what Holy Spirit speak to me to do something to help these children. Jadi saya hanya merasa dan saya senang sekali bisa membantu satu orang itu bisa lulus SMA walaupun paket C. Jadi membantu orang-orang di sekitar kita supaya apa? Tumbuh dalam iman, diperlengkapi untuk menjalankan panggilan mereka sendiri sebagai pengikut Kristus. Menjadi contoh kehidupan Kristen. Be example. Saya punya statement di dalam kampus atau perkuliahan setiap kali kuliah. 4LG. Lifelong learning like Jesus. 4LG. Coba ulangi. 4LG. Lifelong learning like Jesus. Tepuk tangan buat dia. Duta Kristus diharapkan bisa menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalani kehidupan yang tercermin dalam kasih, keadilan, kebaikan, dan kerendahan hati. Menyaksikan dalam kehidupan kita bagaimana kasih dan pengampunan Kristus dapat mengubah hidup sehingga menarik orang lain kepadanya. Ini penting. Merespon kebutuhan sosial dan rohani. Itu yang saya lakukan tadi. Sebagai duta Kristus kita juga dipanggil untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitar kita, baik secara sosial maupun rohani. Saya rasa juga Yaski seperti itu. Menghadirkan kasih Allah melalui tindakan nyata untuk membantu, melayani, dan mengadvokasi bagi yang tertindas dan membutuhkan. Berdoa dan bersyafaat. Sebagai duta Kristus, kita mesti terlibat dalam kehidupan doa untuk orang-orang di sekitar mereka. Ini termasuk bersyafaat untuk yang sakit, tersesat, atau yang sedang mengalami kesulitan. Membangun hubungan yang mendalam dengan Allah yang memungkinkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi, menjadi duta Kristus adalah tentang mengambil tanggung jawab untuk mewakili Kristus dan menyebarkan kasih serta keselamatannya kepada orang lain. Tujuan ini mencakup mewakili kerajaan Allah, memberitakan Injil,
menolong orang lain, menjadi contoh yang baik, dan memberikan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Dengan memenuhi tujuan ini, kita berkontribusi dalam rencana Allah untuk menyelamatkan dan mendamaikan dunia yang terhilang. Yang ketiga, our responsibility as an ambassador of Christ. Tanggung jawab sebagai duta Kristus. Satu, contoh hidup yang baik. Menjadi duta Kristus berarti hidup dengan cara yang mencerminkan kasih dan ajaran Kristus. Tindakan kita sehari-hari bisa menjadi kesaksian yang kuat. Jangan sampai di kantor puji Tuhan tepuk tangan, di rumah lempar piring. Ngerti maksud saya? Jadi hidup kita nggak sama. Ya. Kebaikan, integritas, dan kasih yang kita tunjukkan akan menarik orang kepada salib. Amin. Dalam Matius 5 ayat 16, perhatikan kata-kata Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ingin tanya, kata di depan itu berapa jaraknya? Saya ada di depan kamu. Berapa? Dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Namanya dekat, depan tuh dekat, saudara, bukan 1 kilo, 2 kilo. Makanya satu waktu ada seorang anak muda datang ke rumah saya waktu saya sebelum menikah, waktu di Cinirut, Kebayoran Baru. Dia bilang, Pak Alex, dia manggilnya Kak, saya disuruh Tuhan pergi ke India. Oh, saya senang sekali karena saya seorang misi. Saya tanya dia begini, maaf ini bunyi terus dari tadi. Bro, ini bahasa sekarang ya. Bagaimana? Kamu ke India, kamu percaya yakin siapa yang suruh kamu ke India? Saya dengar langsung dari Roh Kudus. Wah, mantap banget bro. Saya bilang, kamu sudah ada paspor, bagaimana visanya segala macam. Kamu berhubungan dengan yayasan misi atau gereja lokal yang akan mengurus kamu siapa? Dia diam. Wah, saya mulai curiga. Ini bukan Holy Spirit nih. Ini angan-angan nih. 1 minggu berjalan, jadi saya izinkan dia tinggal di rumah, karena dia bilang saya lagi mempersiapkan untuk ke India. Saya pikir sebagai nanti dia akan jadi misionaris, kan mesti ada paspor, mesti ada visa segala macam, perlengkapan yang harus disiapin. Kamu udah ikut training belum? Udah ikut pelatihan jadi misionaris India? Semuanya jawabannya tidak. 1 minggu kemudian setelah beberapa lama saya panggil dia. Saya bilang, saya yakin bukan kamu diutus Tuhan. Itu angan-angan. Lebih baik kamu pulang. Dia pulang ke Malang. Dan maaf, nggak begitu lama saya dengar anak itu begini Bapak. Tahu gini. Ngomong sendiri, teriak-teriak. Wah. That is not the ambassador of God. Itu ambisi. Bukan vision. Bukan karena Roh Kudus. Tapi karena angan-angan. Jadi bercahaya menjadi misionaris pertama itu orang yang terdepan dengan kita. Terdekat. Seperti ini adalah komunitas saudara. Orang akan melihat Anda. Hidupmu. Jangan nyanyi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Dan seterusnya. Kita ngomongnya bagus banget. Tapi kalau kelakuannya nggak sesuai dengan omongannya, dengan nyanyiannya, itu kita bukan duta. Jadi di depan bisa dilihat, bisa dirasakan. Influence-nya, dampaknya, dan seterusnya. Jadi tanggung jawab kita utama adalah memberitakan Injil. Menjadi duta Kristus juga berarti kita harus aktif dalam membagikan Injil. Diterima atau tidak, sampaikan aja.
Kita tidak boleh berdiam diri dengan apa yang telah Kristus lakukan dalam hidup kita. Ajakan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Ini juga bagian dari firman ini. Dalam Matius 13:23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kalau kita menabur damai sejahtera, kita mendapatkan apa? Damai. Pertama, Tuhan dipermuliakan, kedua terima Yesus, kerajaan Allah dipenuhi, yang kita juga bangga karena kita adalah aset-asetnya, karena kita bagian daripada kehidupan kerajaan Allah itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Perhatikan ayat ini. Ada 2 ayat. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Siapa yang udah mengalami Yohanes 3:16? Saya ngalami 10 Juni 81 sampai hari ini. Tapi perhatikan 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Saudara udah ngalami kasih Kristus? Sudah selamat? Yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau sampai maut pun harus terjadi karena Injil. Karena kita memberitakan atau hidup karena Injil. Puji Tuhan, artinya kita punya anugerah. Filipi 1:29. Karena anugerah itu bukan sekedar kita selamat, tapi di dalamnya juga menderita bersama Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, yang keempat, tantangan. Waktu kita menjadi duta, pasti ada banyak tantangan. Yang pertama, biasanya kita takut. Kita mungkin ragu-ragu. Kita merasakan ketakutan saat berbagi iman, sharing, bersaksi, ya, dan lain sebagainya. Ingat, Roh Kudus hadir untuk membantu menolong kita. 1 Yohanes 4:4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam kamu. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Yohanes 14:26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kira-kira Yesus mengajar nggak bagaimana menjadi duta? Bagaimana menginjil, melayani orang sakit, menyembuhkan dan segala macam. Waktu dia hidup, dia mengajar nggak sama murid-muridnya? Pasti. Terutama contoh hidupnya. Pertanyaan saya, apakah ini juga berlaku untuk Anda dan saya? Kita pengikut Kristus atau pengikut siapa? Duta Kristus atau duta siapa? Hanya ada 2. Duta setan atau duta Kristus. Kita milih via the ambassador of God. Amen. Yohanes 15 katakan, jika penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang kamu, tentang aku. Jadi kita saksikan Yesusnya, Tuhannya, kebenarannya, bukan aku kita. Bukan kita sendiri. Lalu tantangan yang kedua, dunia akan nolak, udah pasti. Yesus ditolak nggak? Ditolak. Tapi bukan dalam arti kalau ditolak lalu berhenti. No. Perlunya keteguhan waktu kita ditolak. Menghadapi penolakan, nggak usah. Saya dalam hidup saya pernah ditolak waktu menginjil. Bahkan mau doain orang pernah kecelakaan. Ya, saya ditabrak tapi belum waktunya mati ya. Bahkan kemarin saya stroke tahun lalu. Karena belum waktunya, saya tetap yakin masih hidup karena ada anugerah Tuhan. Ada kesempatan. Tuhan masih mau saya melayani dia, melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita lihat teladan Kristus dalam menghadapi tantangan apa saja. Di sini saya catat. Yang pertama, keteguhan dalam misi. Contoh peristiwa selama pelayanannya, Kristus menghadapi penolakan, betul? Dikritik ya, dan bahkan ancaman terhadap hidupnya. Misalnya waktu di Nazaret awalnya publik pada awalnya mengaguminya. Tapi akhirnya mencoba membunuhnya karena ajaran Yesus. Anda bisa baca Lukas 4. 28-30. Teladan Kristus menunjukkan keteguhan dalam misi. Meskipun menghadapi tantangan, dia tetap
terfokus atau berfokus pada panggilannya. God's calling. Untuk mendamaikan manusia dengan Allah, kita juga dipanggil untuk tetap teguh meskipun menghadapi tantangan dalam berbagi Injil. Yang kedua, kasih dan pengampunan. Peristiwa Kristus menunjukkan kasih dan pengampunan ketika dia disalibkan, betul? Dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan dia berseru kepada Bapaknya dan bahkan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ditolak biasa. Siapa yang gak pernah mengalami penolakan? Waktu jangankan mutan Injil, mungkin saudara lagi tembak cewek atau sebaliknya, nggak langsung iya atau ditolak mungkin. Pernah ngalami, itu kehidupan biasa. Tapi jangan bilang, ya udah lebih baik saya mati aja. Kasian deh lo. Amin. Jadi kalau kita mati sekalipun nggak apa-apa, ya. Kristus menunjukkan keteguhan dalam misinya, ya, saya udah baca tadi. Kasih dan pengampunan itu nyata ketika Yesus ditolak. Dia punya empati dan kehadiran. Dalam banyak kesempatan Yesus menunjukkan empati kepada orang lain. Seperti saat dia menangisi kematian Lazarus. Yohanes 11 kita tahu itu. Atau saat dia memberi makan 5.000 orang. Alkitab mengatakan, maka masyugulah hati Yesus. Mereka lapar, mereka perlu makan. Kasih mereka makan. Saya tanya, yang memberi kasih makan sekarang, Yesus bisa langsung nggak? Bisa. Tapi saya percaya sama seperti murid. Kasih mereka makan. We must give the food for them. Amin. Yang kasih makan siapa? Kita. Itu kepedulian kita. Itu Yesus. Kristus hadir di tengah-tengah kebutuhan manusia. Dan menunjukkan empati terhadap penderitaan mereka. Kita pun diajak untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan menghadirkan diri kita di dalam kehidupan mereka. Doa yang berkelanjutan. Jadi ingat. Terakhir ketika Kristus sering kali menarik diri untuk berdoa dan berbicara dengan Bapaknya seperti dalam Lukas 15:16 menyebutkan. Tetapi ia menurunkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan apa? Berdoa. Saudara, yang namanya burnout bisa terjadi. Saya merasakan waktu beberapa saat, 1 bulan pertama, waktu setelah saya keluar dari rumah sakit, saya dengan istri, saya ada di apartemen, tidak di rumah. Saya nyewa satu tempat, dan 1 bulan pas, saya nggak kemana-mana. Saya tidak menerima kunjungan segala macam, walaupun berderet-deret orang, Pak saya mau datang, nggak apa-apa nanti aja. Kemudian beberapa saat, saya juga tidak mengajar. Tapi, as the time of God, setelah waktunya, saya mulai pelan-pelan. Bahkan kaki saya sempat nggak stroke saudara, tapi lemah. Ya. Jadi saya masih ingat Pak Yoke lah, waktu Natalan kita di Gading Serpong. Saya itu lupa karena sekian bulan kan tidak jalan. Tidak berdiri, saya tidak lama. Saya salamin satu-satu, saya jalan-jalan, waduh senang segala macam. Tapi apa yang terjadi? Setelah pulang, saya mampir ke Hero dengan istri. Saya diantar sama salah satu mahasiswa saya. Saya turun, sudah tahu. Waktu mau masuk di Hero, gemeter kaki saya, gemeter. Saya bilang, ini kok gemeter ya? Kayak tadi kebanyakan berdiri tadi itu. Karena belum waktunya. Jadi saya duduk sementara istri saya belanja. Dan setelah itu ya udah saya belum boleh memaksakan diri. Ya. Jadi saya tambah waktu lagi. Sampai kemudian saya mulai ngajar. Ngajar juga saya pelan-pelan. Saya ngomong sama mahasiswa, adik-adik. Karena bapak baru pemulihan. Jadi saya ngajar duduk sama berdiri. Biasanya saya berdiri. Tapi kali ini kalau saya merasa belum enak, saya duduk dulu. Jadi duduk, berdiri, seperti itu. Sampai sekarang, akhirnya dari nyetir pun juga mulai belajar. Ini yang pertama kali kalau ke Tangerang, Pak. Kalau ke Jakarta udah mungkin 2 atau 3 kali. Puji Tuhan,
God restore my life, my body, my soul, and all in my life. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Teladan Kristus menggunakan pengajaran dengan bijak. Nah, ini penting saudara. Peristiwa dalam kesempatan mengajar, Kristus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran spiritual. Ini penting ini. Karena kita manusia roh, jiwa, dan tubuh. Dengan cara yang mudah dimengerti, seperti perumpamaan tentang domba yang hilang dan seterusnya. Kristus mengajarkan dengan bijak dan beradaptasi dengan audiensinya. Kita perlu menggunakan cara yang relevan dan dapat dipahami dalam misi kita untuk menyampaikan pesannya kepada orang yang belum mengenalnya. Saya mengenal ada satu daerah, kalau saya ke desa, pendetanya, maaf saudara, semuanya serba putih. Mungkin tinggal rambutnya nggak putih. Sampai sepatu. Ini aliran khusus nih. Nah, dia bilang, Pak, tolong ya, khotbahnya pakai seragam. Saya bilang, seragam apa, Pak? Putih. Saya pikir putih hitam atau apa. Enggak, putih-putih. Wah, tapi saya bilang, saya nggak ada sepatu putih, Pak. Tapi waktu datang, minta maaf, Pak. Saya pakai putih, celana hitam. Karena saya nggak bawa baju putih. Itu saya ingat seragam terakhir waktu Paskibraka. Dulu waktu saya masih SMA, pakai putih-putih. Pakai. Saudara tahu, waktu ibadah, saya lihat putih-putih. Jemaatnya banyak yang putih-putih, ada juga yang enggak. Apa maksudnya? Saudara, karena untuk menghormati beliau, saya bilang, oke, baik, terima kasih. Tapi selesai ibadah saya bilang, Pak, maaf, boleh nggak saya ngomong? Kalau setiap ibadah, setiap pendeta bawa ngomong pakai semua baju putih, oh bisa bahaya, bisa. Mungkin saya terakhir kali datang ke sini. Agak bercanda. Tapi itulah kejadian. Saudara, cara pikir, cara pandang, cara kita melayani juga penting. Amin. Kalau kita melayani orang-orang Papua, kita datang dengan setelan jas. Maaf, yang maksud saya itu bukan di kota, di gunung-gunung. Jas, pakai dasi, segala macam. Ya nggak pas. Kita bisa dengan roh yang bijaksana, bukan bijak sini. Pengalaman saya di Papua, kalau pelayanan siap berjam-jam. Uldo itu lama sekali, jadi sampai harus punya bahan banyak. Bisa berjam-jam. Itu kalau kita bukan di kota ya, masuk ke pedalaman. Mereka ada yang semalaman, sehari semalam, 2 hari, jalan kaki datang di KKR. Itu pengalaman yang saya alami. Kristus mengajarkan dengan bijak dan beradaptasi dengan audiens ini tadi sudah. Oke, ini yang terakhir ya. Saya langsung masuk ke kesimpulan. Tadi kelewat ya Pak? Tanggung jawab sudah. Oke. Sebagai orang percaya, Anda dan saya, kita diingatkan bahwa kita memiliki panggilan yang mulia. The highest call of God. Dan penting banget sebagai duta Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, Paulus mengajak kita untuk apa? Mengingat identitas kita. We are the son of God. Kita ini anak-anak Allah. We are the ambassador of God. Kita sebagai utusan yang membawa pesan pendamaian dari Allah kepada dunia yang hilang. Mari kita renungkan beberapa kunci dalam khotbah saya yang pertama. Identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah. Tadi saya sudah banyak jelaskan. Yang kedua, pesan yang kita sampaikan adalah pesan pendamaian. Tugas kita adalah memberitakan Injil dan menjangkau mereka yang mencari harapan dan keselamatan. Kita dipanggil untuk menginformasikan, menyampaikan kepada orang-orang bahwa dalam Kristus ada jalan menuju perdamaian dan rekonsiliasi dengan Allah. Bahkan bukan itu, hanya dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Contoh Kristus atau teladan Kristus, kita harus mengikuti teladan Kristus dalam menghadapi tantangan. Menunjukkan kasih dan pengampunan kepada sesama, serta melayani dengan kerendahan hati, keteguhan,
dengan iman dalam kita akan berbicara lebih keras daripada kata-kata itu yang saya bilang. Action speak louder than word. Empati dan pelayanan seperti mari kita peka terhadap kebutuhan di sekitar kita. Mungkin nggak rohani, tetapi mungkin sosial. Mungkin kebutuhan yang kelihatan kasat mata. Orang itu butuh makan. Yang kita kasih nggak langsung terima Yesus, nggak apa-apa. Mungkin sentuhan yang kelihatan. Barang atau apapun. Menjadi duta Kristus bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang action atau tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah kepada orang lain. Ini termasuk mendukung mereka yang membutuhkan, serta berdoa dan bersyafaat bagi mereka. Komitmen berkelanjutan menjadi duta Kristus adalah panggilan sehari-hari, ingat day by day ya. Yang memerlukan komitmen, doa, dan hubungan yang intim dengan Allah. Hanya dengan kekuatannya kita dapat melaksanakan misi ini dengan baik. Saya akan tutup. Mari kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita satu, the spirit of boldness, keberanian, wisdom, hikmat dalam menjalankan panggilan ini. Mari kita berjalan dalam iman, menjadi terang di tengah kegelapan dan garam di dunia. Sehingga setiap langkah dan tindakan kita dapat membawa kemuliaan baginya. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam pernyataan ini. Roh Kudus akan menyertai, menolong, dan membimbing kita setiap hari. Akhir kata, setiap dari kita adalah duta Kristus, we are the ambassador of God. Dan kita dipanggil untuk membawa berita baik tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan kepada dunia. Mari kita penuhi panggilan ini dengan sukacita dan semangat yang berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala. Untuk apa? Melayani Tuhan dan pekerjaan. Kita bangkit berdiri. Ada satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, bisa nyanyi? Ya, silakan musik. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah sungguh mau bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti, katakan bersyukur. Bersyukurlah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala. Sebelum saya menyalakan mic ini, saya mau berdoa buat saudara. Setelah saya menyampaikan firman, saya tahu di sini mungkin kita semua udah jadi orang Kristen. Tapi pertanyaan saya begini. Apakah benar saudara sudah ada di dalam Kristus? Christ in you. Kristus dalam kamu. Apakah saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus? Saya walaupun Kristen. Agama saya 9-10. Tapi baru SMA kelas 2. Saya mengambil keputusan terima Yesus. Dan sejak saat itu sampai hari ini, saya menjadi duta besarnya Allah. Yang diutus ke dunia. Kalau Anda masih bingung
Tidak ada kepastian dalam hidup, terutama tentang bingung apakah saya masuk surga atau neraka. Ini kesempatan Anda hari ini. Sudah boleh taruh tangan di dada. Kalau Anda, Tuhan terima kasih. Lewat firman ini saya mau mengambil keputusan. Sungguh-sungguh bukan main-main. Bukan ikut-ikut. It's not just follower to be a Christian. Bukan hanya pengikut jadi Kristen. Tapi disciple of Jesus. Menjadi murid Yesus. Menjadi anak-anak Allah. Tandanya gimana? Ada dua. Percaya dengan hati. Mengaku dengan mulut. Undang dia jadi Tuhan dalam hidupmu. Dan tinggalkan masa lalu dosamu. Dan ambil keputusan. Ikut Yesus. Kalau ada di antara saudara. Boleh taruh tanganmu di dada. Dan biarlah Tuhan yang melihat saudara. Puji Tuhan. Taruh tangan di dada. Yang kedua bagi saudara yang sudah dalam Tuhan. Ambil komitmen untuk terus menjadi duta besar Kristus. Puji Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus. Hari ini saya bersyukur. Karena Engkau baik. Saya diberikan kesempatan. Mengalami anugerah-Mu yang luar biasa. Yang hanya ada di dalam Engkau. Di dalamnya ada pengampunan dosa. Ada kepastian keselamatan. Karena Engkau berkata, akulah jalan. Kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Olehnya hari ini, dengan sungguh-sungguh, saya mengambil keputusan. Percaya sungguh-sungguh dengan hatiku. Dan mengaku dengan mulutku. Yesus adalah Tuhan. Penguasa satu-satunya. Raja satu-satunya. Di dalam seluruh hidupku. Hari ini dan seterusnya. Dan aku berjanji. Untuk mengikuti Engkau. Menghadirkan kerajaan Allah. Di bumi ini. Saudara yang kedua yang mau berdoa buat kita semua. Angkat tangan yang ambil komitmen. Mau jadi duta besar kerajaan Allah. Lewat kehidupan kita hari-hari. Angkat tangan saudara. Dengan saya. Bapak terima kasih Engkau melihat setiap tangan kami. Mungkin kami sudah lama tidak berbuat sesuatu. Sekalipun mungkin kami melakukan pekerjaan Kristiani. Tapi mungkin itu tidak lagi menggetarkan kami. Membuat kami tergerak hatinya. Ada empati. Ada kasih Kristus. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini pulihkan ya Tuhan. Dan kami komitmen bersama mulai hari ini. Kami mau bergandengan tangan. Melalui Yaski. Melalui gereja. Melalui pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk bergandengan tangan as a body of Christ. Sebagai tubuh Kristus. Untuk mengikut Tuhan teladan Kristus. Engkau setia sampai mati. Karena melakukan janji Bapa. Untuk menyelamatkan visi dan misi dunia. Keselamatan terjadi. Sampai kepada kami. Dan biarlah spirit yang sama juga. Roh yang sama. Memenuhi kami yaitu Roh Kudus. Sehingga kami bisa melangkah setiap hari. Menjadi terang dan garam. Menjadi duta-duta besar kerajaan. Katakan menjadi duta-duta besar kerajaan Allah. Di bumi ini. Dimanapun Tuhan tempatkan saya. Melalui tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buatnya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengenai panggilan untuk menjadi duta Kristus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Alex Karamoy, kiranya Tuhan memberkati Bapak, pekerjaan Bapak dan juga keluarga Bapak. Amin. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Seperti biasa persembahan bisa diantarkan ke depan, nanti dimulai dari sisi sebelah kanan saya. Persembahan ini akan kita berikan untuk pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman dan juga pelayanan Yaski lainnya. Sembari memberikan persembahan, kita mau angkat pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Oleh Tuhan dan
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau yang memberkati dan memakai persembahan ini ya Tuhan, untuk mendukung pelayanan-Mu, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan di pedalaman dan juga untuk pelayanan di Yayasan Yaski. Biarlah lewat persembahan ini lebih banyak jiwa dijangkau dan nama-Mu saja ya Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masih bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti minta kesediaan Bapak Pendeta Yusak untuk membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita angkat pujian. Tuhan, ini tugas kami, refnya saja. Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami datang dengan penuh syukur ya Bapa. Kalau kami diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kami ini tidak berjalan apa adanya. Tapi kami diingatkan menjadi duta Kristus, di mana kehadiran kami boleh membawa pesan kasih pengampunan yang membawa damai sejahtera bagi setiap orang yang belum mengenal Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan tugas mulia ini di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami juga menjawab syukur untuk hamba-Mu, anak-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Pendeta Alex, yang telah Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin beliau melewati hari-hari yang sulit, di mana mengalami stroke ringan, tapi kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada apa yang dialaminya. Tuhan akan terus pakai hamba-Mu, anak-Mu ini untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan, banyak orang yang boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami saat ini. Dan kami lihat Tuhan sampai hari ini dari berbagai satu pemimpinan ke pemimpinan yang lain tidak pernah bisa menyelesaikan masalah korupsi yang sudah berjangkit dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah para wakil rakyat, yang semuanya itu sungguh mendukakan hati Tuhan dan menyengsarakan bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, impian untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, biarlah itu tidak sekedar wacana, tapi Tuhan hadirkan anak-anak Tuhan boleh ikut bersuara dan menunjukkan teladan sebagai murid Kristus, dan juga setiap para pejabat yang diberikan mandat, mereka juga diingatkan untuk takut dan gentar kepada Tuhan, sebagai mereka harus bertanggung jawab pada Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai program Yaski, di mana diantaranya adalah teman-teman kami, ya Pak Yoke, Pak Yonas, Pak Yansen, Alicia, dan juga Ibu Alfi akan berangkat mengikuti FEBC International Leadership Academy. Biarlah Tuhan pimpin mereka dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan. Dan kami percaya ya Bapak, Tuhan pimpin dan
Beri mereka kekuatan dan kesehatan selama berada di sana. Dan mereka mendapat berkat yang boleh dibagikan bagi kami setelah mereka kembali. Dan Tuhan hantar untuk boleh kembali tanpa kurang satu apapun juga. Boleh berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasihi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam ruangan ini. Maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau tahu apa menjadi pergumulan mereka ya Bapa. Baik mereka mengalami persoalan dalam fisik mereka, juga dalam iman. Tuhan, biarlah ingatkan mereka untuk tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan dan terus bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan dan penghiburan satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan setiap kami anak-anak-Mu yang ada di sini ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan dan juga teman-teman kami yang mengikutinya lewat Zoom. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk semua program IASKI yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kami percaya jika Tuhan yang sudah mempercayakan program ini dan sudah dimulai, Tuhan juga akan terus memimpin dan sampai program ini boleh selesai dan menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tugas kami masing-masing, tempat pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Biarlah kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dan memimpin kita, memberkati hidup kita sebagai duta-duta Kristus. Dan kami terus diingatkan dengan pertolongan Roh Kudus akan kebenaran firman Tuhan. Dan boleh membawa banyak jiwa untuk kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Silakan duduk saat teduh dan kebaktian selesai.